نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang menyebutkan kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dibinasakan dengan tenggelam dalam suatu air, ada yang ditenggelamkan seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ada juga yang ditenggelamkan seperti Musa dan bala tentaranya. Ada suatu kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan dengan suara yang menggelegar seperti kaum Saleh, yaitu kaum Samud. Ada juga yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang sangat kuat, ya, kuat, hembusan kencang lagi dingin. Serta ada yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ar-rajfa, as-sayha, az-zullah, yaitu berupa suara yang juga menggelegar sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Syuaib. Kita masuk pada bab yang disebutkan di halaman 28, ayatun fil Quran, ayat yang ada dalam Al-Quran. Maksud dari bab ini yaitu ayat-ayat inti yang menjelaskan suatu permasalahan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Nah, ini layak untuk bagi antum semua untuk dihafal. Jadi sangat memudahkan untuk mengetahui inti suatu ilmu. Qala ayatun fil Quran ishtamalat ala aqidatin. Ayat yang ada dalam Al-Quran yang mengandung suatu akidah, itu ayat yang mengandung akidah. Hiya ayatul kursi, yaitu ayat kursi. Digolongkan ayat kursi sebagai apa? A'zamu ayatin fil Quran. Ayat yang paling mulia, yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Kenapa? Karena pada ayat kursi tersebut murni terdapat at-tauhid, terdapat pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Ayatul kursi min suratil Baqarah. Ayat kursi dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, Al-Hayy Al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Di sini disebutkan sifat nama dari Allah Azza wa Jalla, Al-Hayyu Al-Qayyum, memiliki sifat Al-Haya wa Qayyumiyah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak dihampiri oleh sinah, ai muqaddimatun naum. Wala naum, tidak pula naum. Muqaddimatun naum itu tidak ada pada Allah Azza wa Jalla. Juga tidak ada yang menghampiri Allah Subhanahu wa taala berupa an-naum. Allah tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di hadapan mereka, di depan umat manusia, yang ada di belakang mereka juga Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wa la ya'uduhu ay wa la yuthqiluhu. Tidak memberatkan Allah Azza wa Jalla menjaga langit dan bumi tersebut. Kemudian ayatun jama'at aqsamat tauhid ats-tsalatsah.
ayat yang mengumpulkan jenis-jenis tauhid yang 3. Ayat yang mengumpulkan aqsamat tauhid ats-tsalatsah. Ayat apa saja? Wahia qaulullah subhanahu wa ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ingat, dihafalkan baik-baik. Kalau antum ditanya mana ayat yang menyebutkan tentang tauhid rububiyah, al-uluhiyah, wal asma wa sifat. Rabbus samawati wal ard. Tauhid apa itu? Ar-rububiyah. Wa ma bainahuma fa'budhu. Tauhid apa itu? Al-uluhiyah. Wastabir li ibadati, uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyah, ay hal ta'lamu lahu musawiyan, niddan. Itu maknanya. Apakah engkau mengetahui Allah itu memiliki tandingan? Ada tandingan enggak? Tidak ada. Ini penetapan tauhid ats-tsalatsah, rububiyah, al-uluhiyah, wal asma was sifat. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ard, hadza tauhidur rububiyah. Fa'budhu wastabir li ibadati, hadza tauhidul uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, hadza tauhidul asma'i was sifat. Wadih? Jelas ya? Itu ayat yang menyebutkan aqsamat tauhid ats-tsalatsah. Pembagian tauhid menjadi 3 itu ya ikhwan, berdasarkan istiqra para ulama. Para ulama meneliti dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, sehingga mereka simpulkan bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3. Sebagian lagi dia menyebutkan 2, sebagaimana Imam Al-Qayyim beliau menyebutkan 2 ya. Tauhidul ma'rifati wal isbat wa tauhidul talabi wal qasd. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim. Sama saja, tauhidul ma'rifah wal isbat itu tauhid rububiyah wa al-asma wa sifat, wa tauhidut talabi wal qasdi itu tauhid al-uluhiyah. Kitab yang bagus dalam bab ini tadi, kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Badar ya. Tipis bukunya, judulnya Al-Qaulus Sadid. Al-Qaulus Sadid fi rad atau fi hukmi man ankara at-tauhid aqsam at-tauhid, fi raddi man ankara aqsam at-tauhid, kata Syekh Abdul Razak Badar. Adapun orang yang pertama kali membagi tauhid menjadi 3 disebutkan oleh mereka para ulama sebagaimana dinukilkan di buku Ithaful Uqul bi syarhi Thalathatil Usul li Syekh Ubaid Al-Jabiri hafiz rahimahullah taala. Disebutkan di situ awal man qassama tauhid ila thalathati aqsam, yaitu al-Imam Ibnu Mandah kama fi kitab tauhid li Ibnu Khuzaimah. Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadi kama fi kitab tauhid li Ibnu Mandah. Ya. Mereka mengatakan Abu Yusuf Al-Qadi sebagaimana dalam kitab tauhid karya Ibnu Mandah. Kemudian ayatun fil Quran uftutihat bi alimah waqtutimat bi alimah. Ayat dalam Al-Quran ya, ayat dalam Al-Quran yang dibuka dengan lafaz alimah atau afwan uftutihat bi ilmin waqtutimat bi ilmin. Ayat dalam Al-Quran dibuka dengan ilmu dan ditutup dengan ilmu. Maksudnya dibuka dengan ilmu Allah, ditutup dengan ilmu Allah. Contoh, alam taro annallaha lahu, alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Alam taro annallaha ya'lam, ilmu Allah.
Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Qalahu al-Imam Ahmad. Apa faedahnya ikhwan? Ingat baik-baik. Sebagian orang ada yang mengatakan bahwasannya ayat ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Sebagian orang mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu bersama hamba secara zatnya. Ya. Secara zatnya bersama dengan hamba, bersama dengan makhluk. Kita katakan tidak. Zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak bersama makhluk. Itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Annallaha ta'ala mubayyinun an khalqihi. Allah Subhanahu wa taala terpisah dari makhluknya, tidak bersama makhluk, tidak nempel dengan makhluk. Terus bagaimana dengan ayat wa huwa ma'ahum aina ma kanu? Dia Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dimanapun mereka berada. Maknanya dia Allah Subhanahu wa taala bersama hamba. Apa maknanya? Ma'iyah di sini adalah ma'iyatun ammah. Ma'iyah yang ammah, yaitu bi'ilmillahi subhanahu wa ta'ala. Difahami? Yang bersama hamba tersebut adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, lihat perhatikan ayat tersebut. Ayat tersebut dibuka dengan ilm dan ditutup dengan ilmu. Menunjukkan ma'iyah yang ada pada ayat ini tadi adalah ma'iyatun 'amah. Alam taro annallaha ya'lamu fis samawati wa ma fil ard. Ilm bukan? Ilm. Tidakkah kau melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard? Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Di akhir ayat ditutup apa? Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala bikulli syai'in alim, Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Sehingga kata mereka para ulama mengatakan ma'iyah yang ada pada ayat huwa ma'ahum aina ma kanu ma'iyatun 'amah. Ai anna Allah Subhanahu wa taala ilmu Allah Subhanahu wa taala ma'al ibad haitsu ma kanu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala bersama hamba tersebut dimanapun mereka berada. Jelas? Wallahu ta'ala nusab. 3 poin ini dulu ya. Antum hafalkan ya ikhwan ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Kita lanjut syarah Rasail Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Anak-anak tahfidz biar dulu, enggak apa-apa ya, ikut khataman.